Kabupaten Tapanuli Utara, maju, berbudaya, berkelanjutan. Kami melayani dengan hati, harmoni, akuntabel, transparan, integritas. Oke, Oras. Pertama-tama kita mengucapkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa kita berkumpul dalam rapat pada pagi hari ini. Adalah hari ini dalam pemaparan maklumat pelayanan sekolah SD Negeri 17035 Bogor dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan pelayanan serta transparansi pendidikan. Kami SD Negeri 17035 Bogor dengan saya Haji Pasaribu sebagai kepala sekolah dan bersama Bapak Ibu guru kelas bersama guru mata pelajaran serta operator sekolah siap untuk melayani. Adapun maklumat pelayanan kami adalah dengan hati, yaitu harmonis, akuntabel, transparan, dan berintegritas. Harmoni di sini bekerja sama dengan seluruh elemen sekolah, orang tua, komite sekolah, pemerintah desa, kesehatan puskesmas, Pahajulu, dan perusahaan yang ada di daerah ini untuk memperkuat proses pembelajaran. Akuntabel di sini kewajiban moral dari setiap guru serta keprofesionalan dari seluruh pendidik dan tenaga kependidikan untuk menjaga kualitas pendidikan. Transparansi, prinsip keterbukaan dan kejelasan informasi di lingkungan sekolah mencakup manajemen, perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan dan juga prinsip memastikan pihak orang tua atau masyarakat yang berkepentingan dapat memantau, mengakses serta mengevaluasi tata kelola sekolah. Integritas yaitu konsistensi antara tugas, nilai moral dan perilaku yang diterapkan di lingkungan pendidikan. Hal ini memastikan proses belajar mengajar di SD 17035 Bogor berlangsung secara jujur, adil, transparan sehingga membentuk karakter yang berakhlak. Dalam pengembangan satuan pendidikan sekolah ke arah standar holistik dan ini berkaitan atau berhubungan dengan kebiasaan anak Indonesia hebat, di mana nomor satu adalah bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Ini dikaitkan dengan sekolah sehat, sekolah ramah anak, sekolah inklusif, sekolah aman, dan sekolah adil biaya. Sekolah sehat di sini ini berhubungan dengan sehat gizi dengan pelayanan pendidik. Sekolah kita 7 bulan berjalan telah mendapat pelayanan pendidik dari SPPG Pahajulu. Sehat fisik dengan setiap hari Jumat kita melakukan senam pagi dan sehat mental dengan kegiatan Jumat berakhlak. Sekolah ramah anak di sini menjamin sekolah menjadi tempat rumah kedua bagi siswa. Tidak ada perundungan pada siswa dan memaksimalkan kerja tim TPPK, yaitu tim pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah. Sekolah aman yaitu menjaga keamanan fisik dan psikologis peserta didik. Sekolah ditiadakan yaitu mengembangkan rasa peduli dan empati terhadap sesama budaya sesuai lingkungan peserta didik. Pelayanan pendidikan yang kita lakukan yaitu menjamin proses belajar mengajar berlangsung dengan baik, memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada di sekolah, lingkungan yang bersih, sejuk, dan menyenangkan, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, dan memperhatikan latar belakang peserta didik. Sekolah menjadi rumah kedua bagi peserta didik, merasa aman, tentram untuk menemukan jati diri sebenarnya dan pengembangan potensi diri anak dengan karakter yang baik. Pengelolaan pendidikan dimulai dengan perencanaan, yaitu tujuan pendidikan, kebijakan, penyusunan program, dan penerapan. Pengorganisasian yaitu pembagian tugas dan wewenang sebagai guru kelas, sebagai guru, baik guru kelas dan guru mata pelajaran, juga operator sekolah. Dalam pelaksanaan, mendorong dan memotivasi seluruh guru agar selalu optimal dalam proses belajar mengajar. Pengawasan memastikan proses belajar mengajar berjalan dengan baik. Kita selalu transparan dan akuntabel
memberikan data kepada siapapun yang membutuhkan. Inilah data dari kita tahun pelajaran 2025-2026 dengan jumlah keseluruhan siswa kita 108. Dan di sini sudah tertera berapa jumlah kelas 1 laki-laki dan perempuan, kelas 2, kelas 3, 4, 5, dan 6. Dan tahun ini jumlah kelas 6 yang kita luluskan adalah 16 orang. Dan orang tua juga dan mata pencaharian juga kita buatkan data dengan perincian yang tepat. Ini untuk menggambarkan bagaimana sekolah ini dan bagaimana mengambil kebijakan. Data orang tua dari pekerjaan di sini adalah petani hampir 94%, karyawan 3%, ASN 3%. Dan bantuan yang didapat siswa dari Kartu Indonesia Pintar yaitu 28 orang atau 25,45%, Kartu Keluarga Sejahtera 8 orang atau 7,27%, Kartu Perlindungan Sosial atau KPSD itu 24 orang 21,80%, dan kita mengusulkan PIP yaitu 5 orang. Itu di luar yang tidak ada kartu PIP-nya, kartu Keluarga Sejahtera, dan kartu Perlindungan Sosialnya. Baik, inilah pendidik dan tenaga pendidik dan kependidikan di SD Negeri 177035 Dodolo. Di sini kita tenaga pendidik dan kependidikan ada 9 orang, di mana 6 orang adalah guru kelas 1, 2, 5. Puji Tuhan, dalam tahun ini semua guru sudah sertifikasi dan sudah mendapat tunjangan sertifikasi. Baik, administrasi sekolah yang banyak mengerjakan ini adalah kepala sekolah dan kepala sekolah. Bentuk pelayanan kita terhadap siswa kita adalah BPDB, yaitu sesuai dengan tugas. Tidak memungut biaya apapun dari orang tua siswa. Perbaikan jika ada residu data siswa bila berikan data di tasnya. Baru pelayanan PP, aktivasi siswa ke bank penyalur dengan diminta orang tua serta pemberitahuan dana PIP pada setiap periode tertentu yang sudah bisa, dan kita selalu update dan selalu kita buka di aplikasi sebentar. Pembaruan data pengusulan baik PIP tidak boleh dalam 2 kali dalam setahun, yaitu Januari dan bulan Agustus. Pelayanan ijazah yang sudah lulus, baru pelaporan aset sekolah dengan bantuan operator kecamatan, sinkronisasi dapodik setiap bulan untuk memastikan data dan selalu terkirim, dan untuk memastikan tunjangan guru bisa cair setiap bulan. Baru laporan bulanan sesuai data dapodik ke Koordinator Pendidikan baik dulu di awal setiap bulan. Baru pelayanan kesehatan dan berkoordinasi dengan puskesmas kecamatan baik dulu. Dan selanjutnya koordinasi dengan petugas lapangan SPPD, bagaimana ketersediaan data kita dan LBG berjalan dengan baik di SD 177035 Dodolo. Pengelolaan dana BOS reguler ada 12 komponen pengguna dan proporsi belanja berdasarkan kegiatan di tahun 2026 inilah, di mana honorarium harusnya maksimal di 20% sesuai dengan aturan yang terbaru di barang dan jasa serta pemeliharaan. Inilah ada persenannya di data yang kita tampilkan. Ya, digitalisasi pembelajaran meliputi pemanfaatan papan interaktif digital, di mana kita buatkan himbauan dan aturan setiap kelas, setiap hari dalam kegiatan literasi dan numerasi pagi hari atau kegiatan pagi maupun kegiatan belajar mengajar dengan jadwal yang telah disusun serta mengisi buku kegiatan pemakaian PID. Pemanfaatan AI dalam menyusun materi ajar, menyusun soal, koreksi soal, serta membuat media pembelajaran. Itulah digitalisasi yang kita selalu himbau agar guru selalu update bagaimana pemakaian AI dalam pembelajaran. Baik, slide TPS, program unggulan pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Tarawa Utara, yaitu kegiatan TPS, yaitu kegiatan kebersihan setiap pagi dengan tiket yang disusun oleh guru kelas, kebersihan ruangan kelas, kamar mandi, dan tersedianya tempat sampah di ruang kelas, halaman sekolah, dan membuang sampah di tempat pembuangan sampah khusus plastik dan kertas serta daun-daunan, yakni di takar yang kita sudah buatkan. Kegiatan tempat bersih, siswa mengungut sampah plastik di jalan menuju sekolah dan membuang di tempat yang telah ditentukan guru. Guru memberikan hadiah kepada siswa yang melihat jika temannya membuang sampah sembarangan di sekolah, baik di ruangan kelas maupun di halaman dengan bantuan guru pengawas harian. Apa maju? Ini juga program unggulan, yaitu kegunaan waktu 50
termasuk dengan membaca buku dan menceritakan atau mempresentasikan kembali secara bergantian di warisan di pagi hari. Pemanfaatan PD juga untuk menyemangati siswa dalam kegiatan literasi dan numerasi di pagi hari juga secara bergantian. Prestasi siswa sampai saat ini belum ada yang menonjol, tapi selalu kita bina dan kita sertakan pada setiap lomba yang ada di kecamatan maupun di kabupaten seperti mengikuti OSN. Dan juga dengan dukungan orang tua, kita juga mengikuti lomba yang diadakan dinas terkait di Kabupaten Tapanuli Utara. Data capaian akademik hasil TKA tahun 2026. Hasil TKA dari sekolah kita tahun ini agak tapi kurang bagus juga. Itu kita harus akui. Tapi kalau diambil rata-rata nasional dan provinsi, kita tidak terlalu jauh. Boleh kita banggakan karena di matematika ada yang mencapai sampai 76,6 dan juga di bahasa Indonesia. Permasalahan dan solusi yang ada saat ini, contohnya seperti siswa sering tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Untuk mengatasi dan hal yang berkaitan dengan siswa, kita mengundang komite sekolah dan orang tua siswa untuk membahas dan mencari serta mensosialisasikan. Itulah yang tadi kita katakan itu keterbukaan. Dan kita bekerja sama dengan orang tua, baik pun kita mengundang orang tua secara pribadi maupun di dalam rapat-rapat sekolah. Dan setiap ada kebijakan dari sekolah, kita selalu melibatkan komite sekolah dan orang tua siswa. Evaluasi dan capaian kerja. Evaluasi ini perlu kita lakukan sampai di mana yang sudah kita capai dan di mana yang belum kita capai. Dengan fasilitas bangunan yang baik dan sudah tersedianya perpustakaan sekolah tahun 2025 dan akan menunjang kegiatan belajar yang lebih baik. Juga semua guru kelas sudah bersertifikat pendidikan dan sudah mendapat tunjangan sertifikat. Kedepannya akan dimaksimalkan dalam proses belajar mengajar. Itulah maklumat kami keluarga besar SD 177035 Bertunduk. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Horas, horas, horas.